Ya, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok satu. Masih ada saya Hendi Santo sama sebelah saya Roni Kurniawan dan di pojok ada Safid Firmansyah. Kita akan membahas yang mengenai evaluasi e-learning. Ya, di evaluasi learning itu ada beberapa tahap, yaitu teori tentang evaluasi, kemudian yang kedua level 1 reaction, level 2 tentang learning, level 3 tentang behavior, level 4 tentang result atau hasil, level 5 tentang ROI, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi di dunia pendidikan. Yang pertama teori tentang evaluasi. Nah, evaluasi pelatihan yang dikembangkan pertama kali oleh Kirkpatrick pada tahun 1959. Teori ini dikenal dengan the four level technique for evaluating training programs. Pada prinsipnya, teori ini menyatakan bahwa proses evaluasi suatu training terdiri dari 4 tingkat atau level, yaitu level 1 sama dengan level 4 yang sudah disebutkan tadi. 4 level tersebut yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Kemudian yang pertama yaitu reaction. Evaluasi level ini mengukur tingkat kepuasan peserta setelah mengikuti training. Selain itu, untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai training yang diikutinya, cara yang biasa dilakukan adalah meminta para peserta untuk mengisi sebuah kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang reaksi dan kesan mereka atas penyelenggaraan training tersebut. Kemudian dalam banyak hal, penilaian reaksi mengindikasikan besarnya kepuasan peserta. Banyak evaluator mengkritik penilaian reaksi akibat subjektivitas ini. Akan tetapi, peserta traininglah yang mengetahui dan merasakan seluruh proses pelaksanaan training yang diikutinya. Sehingga untuk mengetahui tingkat kepuasan penyelenggaraan training harus mendapatkan informasi dari peserta training. Menurut Kirkpatrick pada 1959 mengatakan bahwa evaluasi atas reaksi peserta mengenai training yang diikutinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena menurutnya apabila seorang peserta bereaksi negatif dan tidak menyukai cara-cara penyelenggaraan training, maka jangan diharapkan dia mampu mempelajari dan memahami dengan baik materi yang disampaikan dalam training tersebut. Hal-hal yang dievaluasi pada level ini antara lain mengenai materi training, instruktur atau trainer, fasilitas yang disediakan, waktu penyelenggaraan, serta metode yang digunakan. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Roni. Oke, selanjutnya adalah level 2 atau learning. Jadi tujuan dari evaluasi tahap ini adalah mengukur sampai sejauh mana materi yang diberikan selama pelatihan telah dipahami, dihayati, dan diingat oleh para peserta. Pengukuran biasanya dilaksanakan dalam bentuk tes yang dilakukan sebelum dan sesudah training. 3 dominan kompetensi, knowledge, skill, dan attitudes merupakan hal-hal yang dapat memberikan dalam bentuk training. Oleh karenanya, evaluasi pada level ini juga menekankan pada sejauh mana pembelajaran learning peserta atas materi training dalam konteks meningkatkan kompetensi mereka. Kirkpatrick menekankan pentingnya melakukan evaluasi ini karena menurutnya jika seorang peserta tidak dapat memahami dengan baik materi yang diberikan, maka jangan berharap akan terjadi perubahan dalam behaviornya saat dia kembali ke tempat kerjanya. Untuk mengetahui apakah seorang peserta telah memahami dengan baik materi training yang diikutinya, dilakukan pengujian sebelum dan sesudah training, pre-test dan post-test, dengan materi yang sama atau tidak jauh berbeda sehingga hasilnya dapat diperbandingkan. Jika terdapat peningkatan skor hasil post-test dibandingkan pre-test, maka diyakini bahwa peserta tersebut telah memiliki pemahaman yang lebih baik sebagai dampak dari mengikuti training tersebut. Dan selanjutnya adalah level 3 atau behavior. Evaluasi level 3 dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang terjadi pada diri peserta pada saat dia kembali ke lingkungan pekerjaannya setelah mengikuti training. Khususnya perubahan pada behavior ketiga, domain kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude-nya. Menurut Kirkpatrick, pertanyaan kritis pada evaluasi ini adalah perubahan-perubahan dalam job behavior apa saja yang terjadi setelah seorang pegawai mengikuti training tersebut tertentu. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ex-peserta tidak dapat mengubah behaviornya sampai dia memperoleh kesempatan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, sangat sukar untuk memperkirakan kapan perubahan itu akan terjadi pada. Dan ketiga, bisa jadi ex-peserta tadi menerapkan pengetahuan dan keterampilan barunya dalam pekerjaannya sehari-hari sekembalinya dari training, namun kemudian tidak melakukan lagi di kemudian hari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh orang lain. Result.
Evaluasi ini adalah evaluasi yang paling penting sekaligus paling sulit dilakukan, yaitu sejauh mana training yang dilakukan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja ex peserta, unit kerja maupun perusahaan secara keseluruhan. Jadi berbeda dari para pengkritiknya, Patrick meyakini bahwa dampak training terhadap kinerja tidaklah mungkin dievaluasi dalam konteks analisis keuangan. Oke, ada dua hal yang mendasari keyakinannya, yaitu yang pertama, tidaklah mungkin mengukur result yang diperoleh dari training dalam satuan keuangan untuk kemudian dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan training tersebut. Kemudian yang kedua adalah, jikapun hal pertama dapat dilakukan, analisis yang diperoleh tidak lalu menyimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh merupakan hasil langsung dari program training. Dengan kata lain, masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi peningkatan kinerja yang terjadi, ya. Jadi tidak semata-mata merupakan hasil training tersebut. Dan yang kelima adalah ROI, yaitu Return of Investment. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dibandingkan dengan jumlah investasi yang ditanam agar mendapatkan hasil ROI dari penerapan e-learning tersebut. Kemudian pembelajaran efektif. Pembelajaran merupakan upaya sadar dan disengaja oleh dosen ataupun pengajar untuk membuat mahasiswa belajar, ya. Kemudian beberapa ciri-ciri pembelajaran ditemukan oleh Gigny, yaitu pada tahun 75. Di antaranya yaitu mengaktifkan motivasi, memberikan tujuan belajar, mengarahkan perhatian, merangsang ingatan, menyediakan bimbingan belajar, meningkatkan retensi, melancarkan transfer belajar, dan yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya itu evaluasi di dunia pendidikan. Di evaluasi ini ada beberapa evaluasi. Yang pertama, evaluasi produk, yaitu suatu hal yang paling mendominasi di evaluasi learning, ya, dimana di sini adalah menguraikan daftar perangkat lunak pendidikan tertentu tentang spesifikasi yang ada dalam perangkat tersebut. Oke, kemudian kebanyakan daftar ini diterbitkan oleh pengembang-kembangan perangkat lunak. Sebenarnya hal ini bukan untuk maksud menanyakan kegunaan daftar atau laporan tersebut atau meragukan kebenaran yang ada di dalamnya, melainkan hanya sebuah evaluasi yang bukan konstekstual yang bisa diterima akan produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada evaluasi kinerja oleh Scrivens tahun 2002 AS, menggunakan istilah evaluasi kerja untuk sesuatu yang akan dilakukan di Eropa, disebut sebagai penilaian siswa, seperti itu. Oke, selanjutnya. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.